Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tangguh di tengah badai. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita bicara tentang badai, maka ingatan kita itu langsung tentang kehancuran, tentang kerusakan yang parah, bahkan tentang kematian di sana. Nah, sehingga orang itu kalau bisa akan mencoba menjauhkan diri dari badai ini supaya selamat gitu Pak Paul. Tetapi kadang-kadang kita melihat juga berbagai upaya manusia ini juga ada batasnya, sehingga tetap dia terjebak di dalam badai itu, sehingga ya mau tidak mau harus bertahan gitu Pak Paul. Nah, ini kalau kita melihat kenyataan badai yang sehari-hari, tetapi di dalam kehidupan kita sendiri itu juga ada badai-badai atau yang melanda hidup kita ini Pak Paul, yang kita kenal dengan badai kehidupan misalnya. Nah, ini sebenarnya apa Pak Paul? Badai kehidupan sebetulnya adalah hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang menimbulkan dampak kehilangan yang besar, Pak Gunawan. Jadi hal-hal itu tuh memang bisa merupakan kematian, bisa merupakan kerugian, bisa merupakan hilangnya keseimbangan hidup ini, peristiwa-peristiwa yang menimpa kita. Nah, apapun itu, tapi yang jelas adalah dampaknya. Dampaknya adalah kehilangan yang sangat besar. Nah, itu sebabnya kita nggak siap ya Pak Gunawan untuk menghadapi badai. Karena pada akhirnya yang kita akan harus tanggung adalah sebuah kehilangan yang besar. Persis sama dengan peristiwa-peristiwa yang baru saja kita dengar, yaitu badai Katrina, badai Rita yang menerpa di Amerika, ataupun kita juga mendengar tsunami yang juga menerpa Sumatera Utara dan tempat-tempat lainnya. Efek akhirnya adalah kehilangan yang sangat besar. Ya, tetapi untuk badai kehidupan Pak Paul ya, itu kan tiap orang nggak sama itu. Ada buat seorang itu merupakan badai, tapi buat yang lain, nah ini mungkin cuman angin sepoi-sepoi aja gitu Pak Paul. Iya, memang nggak sama Pak Gunawan. Jadi memang tergantung juga pada daya tahan kita ya, daya tampung kita untuk menahan terpaan badai atau stres itu. Nah, pada dasarnya Pak Gunawan, kita itu tuh bisa memfokuskan dampak kehilangan itu pada sekurang-kurangnya 4 kategori. Yaitu yang pertama adalah kehilangan kesayangan, kehilangan kepercayaan, yang ketiga kehilangan keamanan, dan yang terakhir adalah kehilangan kekuatan. Yang saya maksud misalkan dengan kesayangan adalah kita kehilangan memang orang yang kita sayangi. Ya, kematian ini adalah badai yang akan merenggut orang yang kita sayangi. Bisa juga memang ini menyangkut harta milik kita yang kita sayangi, rumah kita dan sebagainya, tiba-tiba terbakar habis. Nah, itu bagian dari kehilangan benda atau harta yang kita sayangi pula. Nah, ini adalah jenis pertama dari badai kehidupan. Kalau yang tadi Pak Paul katakan ada kepercayaan, kehilangan yang seperti apa Pak? Kepercayaan misalkan ada suami atau istri yang harus menanggung ini ya, rasa dikhianati karena apa yang tadinya dipercaya bahwa dia akan selalu setia kepada kita, tiba-tiba kok tidak setia ya, apa yang kita anggap dia itu akan selalu menepati janjinya, kok tiba-tiba dia nggak tepati janjinya. Nah, misalkan kasus yang paling klasik dalam hal ini adalah perselingkuhan. Perselingkuhan adalah badai yang langsung merenggut kepercayaan kita, sehingga setelah badai itu lewat, yang terhilang dalam relasi kita dengan pasangan adalah kepercayaan itu, Ibu Esther. Berarti sebenarnya juga termasuk kehilangan kesayangan dalam hal ini, Pak ya? Betul, ya? Betul sekali. Ini poin yang baik. Memang jadinya tuh bukan hanya aspek kepercayaan yang hilang di sini, tapi juga kesayangan. Seseorang yang disayangi kok sanggup ya melakukan hal itu dan melukai kita. Jadi kita juga seolah-olah tuh kehilangan orang yang kita sayangi itu. Ya. Bagaimana dengan keamanan tadi yang Pak Paul singgung?
Kadang-kadang kita itu memang ya beranggapan kita hidup dalam dunia yang aman ya Pak Gunawan. Tapi waktu sesuatu terjadi di luar dugaan kita dan di luar kemampuan kita, nah tiba-tiba tuh kita barulah disadarkan bahwa kita tidak hidup di dunia yang terlalu aman. Misalnya perampokan, ya, atau terjadi kebakaran, atau terjadi musibah-musibah yang lebih bersifat alami. Nah, hal-hal itu tuh tiba-tiba tuh menggoncangkan rasa keamanan kita. Kita anggap bahwa semuanya dapat kita kontrol, kita dapat menjaga, ya, kita membangun rumah yang lebih tinggi, temboknya dan sebagainya, kita menggembok pintu rumah kita dengan lebih kuat. Tapi tiba-tiba kita mengalami perampokan atau pencurian, atau ada orang jahat yang berbuat jahat kepada kita. Nah, semua itu adalah badai yang mengusik dan menghancurkan rasa aman dalam hidup kita. Termasuk itu sebenarnya kegoncangan ekonomi di dalam keluarga itu Pak Pol ya? Salah satunya itu Pak Gunawan, betul sekali. Jadi kalau kita sudah terbiasa hidup ya dengan gaji yang tetap setiap bulan, tiba-tiba di PHK ya, kita kehilangan pekerjaan kita, itu benar-benar akan mengguncangkan rasa aman kita. Nah, ini badai yang langsung merenggut rasa aman dalam kehidupan kita. Termasuk berarti yang memang psikologis itu Pak Pol ya, misalnya juga pelecehan, ini kan juga berkaitan dengan keamanan ya. Betul. Nah, ada orang-orang yang memang hidup dalam rumah berharap bahwa kakek atau neneknya, misalkan kakeknya yang akan melindungi dia, tapi si kakek malah melecehkan dia secara seksual. Nah, hal ini akan menimbulkan dampak yang sangat berat, yaitu hilangnya kepercayaan dia kepada orang-orang yang seharusnya dekat dengan dia. Justru kalau ada orang mau dekat dengan dia, yang timbul bukannya percaya, malah curiga. Jangan-jangan orang ini juga nanti akan melakukan sesuatu yang buruk kepada saya. Jadi di keluarga yang seharusnya aman, tapi justru keamanan itu sudah hilang. Ya? Betul sekali. Dan bagi orang seperti ini, kalau di rumahnya sendiri tidak ada lagi rasa aman, apalagi di luar. Maka kita bisa melihat pada kasus-kasus korban pelecehan, sampai mereka dewasa pun mereka hidup dibayang-bayangi oleh ketakutan. Sebab betul sekali, karena bahaya itu masuk di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman buat dia. Tapi kadang-kadang memang ada beberapa kasus itu Pak Pol ya, seolah-olah sekelompok orang itu mengundang badai di rumahnya sendiri gitu Pak Pol. Jadi sebenarnya dia tahu bahwa itu akan menimbulkan bencana buat keluarganya kalau dia lakukan, tapi tetap dilakukan itu. Ada orang-orang yang memang senang berjudi ya, senang mengambil resiko, sehingga akhirnya mengorbankan orang lain. Kalau saja dia yang dikorbankan, dampaknya tidak akan begitu meluas. Tapi kadang-kadang memang dia mengundang bencana. Sudah tahu bahwa orang ini tidak bisa dipercaya misalkan ya, tetap diajak terlibat dalam kehidupan bisnisnya lah atau apa, benar-benar orang itu akhirnya berbalik dan merugikan kita. Jadi akhirnya kita marah karena kita merasakan kok kita kehilangan kepercayaan. Tapi ya sesungguhnya badai itu memang kita undang sendiri. Iya, tapi itu sebenarnya seperti apa yang kita ilustrasikan di depan tadi Pak Pol. Ada orang-orang itu yang sudah diperingatkan bahwa badai akan datang, dia tetap ngotot mau tinggal di situ gitu, sehingga akhirnya menghadapi banyak masalah. Betul, maka memang kita perlu bijak ya Pak Gunawan. Nah, kadang-kadang ini kenapa kok orang begitu Pak Gunawan, ya sudah tahu badai akan datang tetap saja berpikir dia bisa menghadapi badai. Orang-orang ini memang mengandalkan kekuatannya sendiri Pak Gunawan. Nah, memang dalam hidup kita mesti mempunyai keyakinan bahwa kita mempunyai kekuatan sampai kadar tertentu. Ya, kita nggak boleh ya sampai meninggikan kekuatan kita di atas kekuatan Tuhan. Sampai titik tertentu kita mesti meyakini kita punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Nah, biasanya waktu badai menerpa, yang terjadi adalah kekuatan itu tiba-tiba tidak sanggup untuk mengatasi bencana itu. Misalkan kita kehilangan orang yang kita kasih. Kita berpikir, saya itu sering menolong orang yang sedang berduka. Saya pasti bisa mengatasi kehilangan orang yang saya kasih ini. Ternyata waktu itu terjadi pada diri kita, kita tidak sanggup. Misalkan kita sering mengatakan kepada orang-orang, ya, jangan putus asa, suatu kamu kehilangan pekerjaan, Tuhan akan sediakan pekerjaanmu. Kita bisa berikan dorongan itu kepada orang. Pas kita mengalami PHK, benar-benar kita jatuh, kita tidak punya kekuatan bangkit kembali.
Nah, disitulah kita baru sadari kekuatan kita terhilang. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi Pak Gunawan. Badai masuk, merenggut kekuatan yang tadinya kita anggap kita miliki. Ternyata kita tidaklah sekuat itu. Mungkin kadang-kadang memang karena pengalaman hidup yang selama ini lancar itu juga bisa membuat orang sepertinya kebal gitu Pak. Ada rasa saya ini kebal terhadap badai, pasti terlindungi, nggak akan sampai mengalami kejatuhan. Jadi merasa kalau ada ini jam waterproof gitu mungkin ya, seolah-olah enggak lah, itu tidak akan menimpa saya, entah mungkin karena keyakinan iman ataupun hal-hal yang lain gitu Pak. Dan konsep ini Pak, Ibu Esther, memang seringkali ini dimiliki oleh kita ya, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya pada Kristus. Kita tahu Tuhan akan selalu melindungi kita. Dan benar, dalam banyak hal Tuhan melindungi kita. Namun, kadang-kadang Tuhan membiarkan badai menerpa dan masuk ke dalam kehidupan kita. Tuhan tidak selalu menjadikan kita itu tuh orang yang Tuhan lindungi terus-menerus dan akan mencegah badai masuk ke dalam kehidupan kita. Tidak. Ada kalanya Tuhan membiarkan. Nah, maka kita harus akhirnya mengakui bahwa badai dapat menerpa siapa saja, termasuk pengikut Kristus. Ya, tidak ada perkecualian. Yang Tuhan janjikan bukannya kita tak pernah diserang badai. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya. Ya, waktu kita menghadapi pencobaan, Dia akan menyediakan jalan keluar. Dan Dia janjikan pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Namun, Dia nggak pernah menjanjikan Dia akan terus-menerus menghindarkan kita dari badai. Tidak pernah. Jadi memang sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari badai juga dapat menyerang kita. Iya, walaupun ada banyak persamaan dengan badai yang kita hadapi sehari-hari secara nyata Pak Pol ya. Tetapi badai kehidupan ini rupanya sulit untuk diprediksi sebagaimana badai yang sehari-hari kita hadapi gitu Pak Pol. Betul Pak Gunawan, badai yang terjadi di Amerika, Katrina dan juga Rita, beberapa hari sebelumnya, bahkan beberapa minggu sebelumnya sudah dapat diprediksi ya. Tapi badai kehidupan tidak dapat diprediksi. Maka kita harus menyadari dua sifat badai kehidupan. Yang pertama, datangnya sekonyong-konyong. Tidak dapat kita duga. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak pernah bisa menyiapkan diri sesiap-siapnya untuk menghadapi badai kehidupan. Ada orang yang mempunyai anggapan bahwa dia bisa menangkal badai dengan cara menyiapkan hidup sesiap-siapnya. Semua hal harus dia kontrol. Dia harus jaga, dia harus lindungi. Nah, itu dalam anggapannya. Tapi faktanya adalah tidak ada yang bisa menahan badai sewaktu badai itu datang. Dan tidak dapat dia prediksikan kapan badai itu akan muncul dalam kehidupannya. Nah, sifat yang kedua tentang badai kehidupan adalah seringkali badai datang silih berganti. Nah, ini mirip dengan peristiwa yang terjadi di Amerika. Baru saja badai Katrina melanda New Orleans di Louisiana. Kemudian datang lagi badai Rita. Seringkali badai kehidupan datangnya silih berganti. Membuat kita pada akhirnya merasa sungguh-sungguh tuh tidak bisa bernapas. Dan kita benar-benar tidak lagi punya kekuatan untuk menghadapinya. Ya, kalau silih berganti gitu, mungkin ya orang masih bisa tahan. Tapi beruntun itu loh Pak Pol kadang-kadang. Jadi seperti kisah yang kita baca dalam kitab Ayub gitu. Itu kan beruntun sekali tuh. Dalam waktu yang singkat, berapa badai itu menerpa keluarga ini. Dan banyak orang mengalami itu Pak Gunawan. Kalau kita ngomong-ngomong ya dengan orang yang pernah mengalami badai kehidupan yang parah, umumnya mereka akan berkata, badai itu datangnya bukan hanya satu kali. Beruntun benar-benar. Silih berganti, satu belum selesai, satu lagi datang, satu belum selesai, satu lagi datang. Kita benar-benar dibuatnya tak bisa bernapas. Tapi memang yang menarik, reaksinya itu yang beda-beda itu ya Pak Pol. Tadi Pak Gunawan pakai istilah buat sebagian orang badai, tapi buat orang lain angin sepoi-sepoi gitu. Jadi yang ada satu orang mengalami yang beruntun, ya tetap bertahan. Tapi ada orang lain lagi yang mengalami beruntun tuh sampai katanya bisa gila gitu ya. Dan benar-benar mengalami stres yang luar biasa. Sesungguhnya apa memang ada tuntunan-tuntunan buat kalau memang nggak bisa persiapan, tapi paling nggak ketika badai datang itu
Apa tuh yang mesti kita lakukan ya Pak Paul ya? Ada beberapa, Bu Esther. Yang pertama adalah kita mesti menyadari bahwa hidup tidak berada dalam kendali kita. Ini nih sesuatu yang tampaknya sederhana ya, kedengarannya kok simpel. Tapi kadang-kadang kita lupa loh, bahwa hidup tidak berada dalam kendali kita. Ya, kita lihat contohnya ya, ada orang-orang kan ya, anaknya dijaga luar biasa. Sudah besar-besar, disuruh tinggalnya di dekat-dekat rumahnya, tidak boleh tinggal jauh-jauh. Dia mau jaga semuanya. Seolah-olah hidup itu tuh berada dalam kendali kita. Faktanya adalah tidak demikian. Faktanya adalah banyak masalah bisa muncul, dan kadang-kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Ya, benar-benar sebuah ilusi lah, bahwa kita inilah yang mengontrol hidup. Maka kita harus berkata pada akhirnya, datanglah kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidup ini. Benar-benar bukan kita, tapi Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Tapi datang kepada Tuhan bukan dengan sikap ketakutan. Tuhan jangan sampai nih Tuhan kirim badai. Tuhan jangan sampai nih Tuhan kirim badai. Bukan. Datang kepada Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan artinya adalah datang kepada Dia dengan rasa aman. Bahwa apapun yang terjadi, kalaupun badai harus menerpa, Tuhan ada bersama kita. Dan Dia sudah berjalan di depan kita sebelum badai itu datang. Kita ini harus yakin. Orang-orang yang telah berhasil melewati badai ya Bu Esther dan Pak Gunawan, seringkali waktu mereka lihat ke belakang, mereka seringkali berkata begini, entah mengapa Tuhan sudah persiapkan kami. Ada hal-hal yang terjadi sebelumnya yang membuat kami sadar sekarang. Oh, bukannya kebetulan hal itu terjadi untuk mempersiapkan kami menyambut badai itu. Dengan kata lain, apa kesimpulannya? Tuhan sudah berjalan di depan kita sebelum badai datang. Nah, ini penghiburan kita dan kekuatan kita. Dia adalah yang memegang kendali hidup dan kita dapat datang kepadanya dengan rasa aman. Memang yang kekhawatiran itu seringkali timbul adalah keadaan itu tidak terkendalikan lagi gitu. Jadi seolah-olah Tuhan pun tidak mampu mengendalikan badai itu menerpa hidup kita gitu Pak Paul. Seringkali memang karena terlalu bertubi-tubi Pak Gunawan ya, kita akhirnya berkata Tuhan pun tidak bisa menolong kita. Sebetulnya yang kita harus katakan adalah Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Namun jangan sampai kita akhirnya ya mengatakan Tuhan yang tidak sanggup lagi. Tuhan sanggup. Tapi kalau ini tetap terjadi, kesimpulannya memang dalam takaran Tuhan inilah badai yang Dia memang sudah tetapkan untuk kita. Berarti apa? Berarti kekuatan Tuhan akan cukup sesuai dengan takaran badai yang Tuhan tetapkan untuk kita itu. Tuntunan yang lain apa Pak? Yang berikutnya adalah kita mesti menyadari bahwa kita tidak selalu kuat. Kadang-kadang kita terlena loh Pak Gunawan. Kita beranggapan kita sekarang sudah kuat, kita bisa menghadapi hidup apapun masalah yang akan datang dalam hidup kita bisa atasi. Oh tidak. Faktanya adalah hari ini kita kuat, besok kita lemah. Kita tidak selalu kuat. Kekuatan kita tidak selalu sama hari lepas hari. Ada hari-hari kita kuat, ada hari-hari kita lemah. Kenapa? Sebab sekali lagi, hidup kita pun tidak selalu sama dan monoton. Kadang-kadang ada hal yang lebih mengguncangkan kita dan membuat kita kehilangan keseimbangan. Dalam kondisi seperti itu, kita akan lebih lemah. Maka kita harus sadari itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Datanglah dan dekatlah selalu dengan Tuhan yang perkasa. Selalu kita harus sadari, meskipun saat ini kita lagi nggak ada apa-apa, kita harus ingatkan diri kita. Yang kuat Tuhan, bukan saya. Nah Tuhan baik. Ya, secara berkala Tuhan akan ingatkan kita dengan menghadirkan situasi yang menyadarkan kita nggak kuat. Dan karena itu kita akhirnya disadarkan, kita dipaksa untuk bergantung kembali kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita itu. Ya cuma memang betul sekali ya, saya setuju dengan Pak Paul katakan terlena itu ya. Kan kadang-kadang memang kita merasa di masa yang lalu pernah kok mengalami badai ini, saya bisa melampauinya gitu seolah-olah ya. Terus pernah ngalamin, jadi pasti kalau mengalami lagi saya akan sama kuatnya dengan yang lalu. Sehingga ketika ternyata ambruk, langsung merasa wah ada yang salah nih gitu ya. Seolah-olah memang entah karena apa nih sehingga saya nggak bisa sekuat dulu lagi gitu. Memang kita cenderung berpikir bahwa cara yang telah kita gunakan yang berhasil itu tuh akan selalu berhasil.
Faktanya adalah tidak demikian. Sebab kenapa? Situasi itu kadang-kadang mengandung unsur-unsur atau faktor-faktor X yang lain yang membuat situasi itu unik dan tidak sama. Dan kitanya sendiri pun tidak dalam kondisi yang selalu prima. Ini yang kita masih sadari. Sedikit saja kita kehilangan fokus, kita bisa langsung tenggelam. Itu yang terjadi pada Petrus. Waktu Tuhan meminta dia datang kepadanya, berjalan di atas air. Dia mendengar badai, dia merasakan badai, dan dia mulai takut, langsung dia tenggelam. Itulah kita. Tapi ingat, Petrus sudah berjalan. Petrus bukannya merasakan itu di atas perahu. Bukan. Petrus sudah berjalan. Berarti apa? Dia pernah punya iman yang kuat. Seharusnya kan dia berkata, saya sudah bisa jalan sedemikian jauh, saya bisa jalan terus, selesaikan perjalanan saya, mencapai Tuhan Yesus. Tapi toh di tengah jalan, ini yang terjadi. Di tengah jalan, meskipun metodenya tetap sama, imannya nggak sama. Nah, ini yang seringkali terjadi pada kita. Di awal kita punya iman besar, di tengah-tengah lagi menghadapi terpaan badai. Waduh, iman kita luntur loh. Nah, ini nih saatnya lah kita datang kepada Tuhan. Dialah yang perkasa. Mata kita harus tetap tertuju kepadanya. Nggak boleh mata kita akhirnya tuh kehilangan fokus. Selain kedua hal itu Pak Paul, apakah ada tuntunan yang lain yang Pak Paul ingin sampaikan? Yang ketiga adalah hiduplah dengan problem. Nah, ini kita harus sadari ya. Hidup dengan problem, bukan di luar problem. Artinya, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita lenyapkan, hindari, nggak bisa. Seperti bala penyakit, terkena kanker atau apa. Kita kadang-kadang tidak bisa hilangkan itu. Dan kita harus hidup dengan penyakit itu. Bukan di luar penyakit itu. Terimalah dan sesuaikanlah hidup seperti apa adanya. Misalkan kita kehilangan suami kita, hiduplah sebagai seseorang yang tanpa suami. Kita kehilangan istri, hiduplah sebagai seseorang yang kehilangan istri. Kita tidak punya lagi kesehatan yang prima, hiduplah dengan kesehatan yang kita prima. Kita mesti hidup sesuai dengan kondisi kita. Ya, tetapi ada orang itu yang ingin cepat-cepat keluar dari problem itu sendiri Pak Paul, dengan cara apapun dia mau keluar. Memang dalam keadaan yang sangat menyakitkan, penuh dengan penderitaan, kita ingin bebas ya Pak Gunawan. Makanya kita masuk ke tuntunan yang keempat dan terakhir, yakni belajarlah menghadapi tekanan hidup. Nah, kalau kita mempunyai pasangan hidup ya, kita mempunyai keluarga, hadapilah bersama-sama. Janganlah kita melarikan diri menggunakan cara-cara pintas yang tidak memuliakan Tuhan, atau memisahkan diri. Nggak mau bicara dengan sanak keluarga, nggak mau bicara dengan istri atau suami kita, nggak mau bicara dengan orang tua kita. Jangan. Problem akan lebih bisa dihadapi bersama-sama daripada sendiri. Dan juga jangan lari. Kenapa? Karena problem akan mengejar kita. Kalau kita lari, maka mesti kita hadapi. Nah, ini tuntunan yang terakhir yang saya kira mesti juga kita camkan. Iya, kebersamaan itu seringkali rusak karena satu menyalahkan yang lainnya gitu Pak Paul. Seolah-olah badai itu terjadi karena salahnya dia, bukan apa gitu. Ada kalanya itu yang kita lakukan, kita mencari kambing hitam. Nah, salahnya adalah waktu kita mencari kambing hitam, kita memisahkan diri, kekuatan kita terpecah. Sedangkan yang diperlukan adalah kebersamaan. Jadi kuncinya menghadapi ini adalah bersama Tuhan dan bersama orang-orang yang dekat dan mengasihi kita. Itu kuncinya. Iya, nah Pak Paul, itu seringkali kita merasakan pimpinan Tuhan. Itu lewat apa Pak Paul? Saya kira firman Tuhan Pak Gunawan ya, tidak ada lagi yang lain. Hari lepas hari, tatkala kita sedang menderita, kita datang kembali kepada firman-Nya. Firman-Nya berkuasa memberikan kita pengharapan untuk maju kembali. Iya, mungkin Pak Paul akan bacakan sebagian dari firman Tuhan untuk ini. Saya akan bacakan dari kitab Matius pasal 8. Ya, firman Tuhan di ayat 25 berkata, setelah datangnya gelombang dan angin ribut, murid-murid berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh kembali. Nah, inilah penghiburan kita. Dia yang perkasa, dia bisa menghardik angin ribut. Dan datanglah kepada dia. Itu janji untuk kita semua Pak Paul ya. Betul Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Paul juga investor. Terima kasih untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih
Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tangguh di tengah badai. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.